Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fa ya ibadallah usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu kembali, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita kaji di episode yang sebelumnya, di mana seluruh ibadah mahdhah kita ini hanya bisa mengantarkan kita ini memproses menuju takwa, yang digambarkan di situ la'allakum tattaqun. Nah, pada sisi yang lain Allah sudah sampaikan di dalam Al-Qur'an, misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 133 yang insyaallah sudah kita hafal semuanya. Allah sampaikan di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah ngarduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian itu untuk mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Rabb kamu sekalian, dan juga mendapatkan tiket, saya katakan begitu, mendapatkan tiket untuk masuk surganya. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Nah, ini yang di belakangnya ini. Uiddat. Surga itu disiapkan. Nah, jadi surga itu disiapkan. Tentu yang menyiapkan itu adalah Allah. Bagi siapa? Lil muttaqin. Bagi muttaqun. Jadi muttaqin itu karena depannya ada harfu jarin lam itu. Jadi surga itu disiapkan oleh Allah bagi muttaqun. Sementara ibadah kita ini, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, itu kalau beres kita lakukan hanya pada titik kita menjadi orang yang tattaqun, orang yang berproses menuju ketakwaan, menuju muttaqun. Oleh karena itu inilah yang harus kita pikirkan. Ketika sholat sudah kita jalankan secara baik, zakat sudah kita tunaikan dengan baik, kemudian puasa sudah kita jalani semaksimal mungkin baiknya, haji sudah kita jalani, kemudian bahkan umroh sudah kita jalani, kan begitu. Maka kita ini harus berpikir bagaimana berupaya supaya posisi tattaqun kita ini menuju muttaqun yang dijanjikan Allah masuk surga. Maka Al-Quran sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa kehadirannya itu sebagai petunjuk. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita bagaimana tattaqun diri kita ini bisa kita proses menuju muttaqun yang dijanjikan masuk surga. Ini yang perlu untuk kita renungkan kembali dan kemudian kita upayakan dalam kehidupan kita ini. Setelah Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran itu bahwa uiddat lil muttaqin, surga itu dijanjikan bagi orang yang bertakwa, maka kemudian Allah menyampaikan di situ bagaimana ciri-ciri muttaqun itu untuk kita miliki supaya kita ini nanti betul-betul termasuk orang yang disiapi oleh Allah dengan surganya. Jangan pernah berpikir kita ini orang Islam, yang penting sudah membaca 2 kalimat syahadat, ini kita masuk surga, kita membaca la ilaha illallah sudah masuk surga. Betul. Jadi Allah itu sudah menjanjikan siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah. Tetapi persoalannya, apakah masuk kita ke surga nanti itu langsung masuk ke sana, atau melalui proses kita ini harus mampir dulu, kan begitu. Prosesnya itu kan seperti itu. Jadi nanti ada orang itu yang langsung masuk surga,
Orang yang mutakun ini langsung masuk surga. Tetapi nanti ada orang ini yang melalui sebuah proses yang kemudian itu ada yang mampir dulu. Nah, tempatnya cuma ada 2. Kalau mampir berarti ya tidak ke tujuan yang utama, berarti ke tujuan yang lain yang mampir itu. Nah, mampirnya karena tempatnya itu cuma 2. Kalau tujuan utamanya itu surga, tentu mampirnya ke neraka. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Allah sampaikan supaya kita ini bisa mengangkat derajat diri kita ini dari tatakun menuju mutakun, maka persyaratan pertama alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra wad dharra. Jadi upaya untuk meningkatkan kualitas tatakun menuju mutakun ini yang pertama oleh Allah dihubungkan dengan kepemilikan kita terhadap harta benda ini. Bagaimana sikap kita terhadap harta benda? Apakah harta benda itu kita habiskan untuk kepentingan di dunia ini saja, atau harta benda itu kita kirimkan, ya, kita transfer begitu ke tempat di mana kita nanti akan berada. Maka Rasulullah dalam satu kesempatan menyampaikan supaya kita ini hati-hati dengan sebuah kalimat, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu itu hidup di dunia itu seakan-akan menjadi orang asing. Jangan pernah kita hidup di dunia ini merasa bahwa tempat kita itu di sini, tapi kita ini orang asing di sini. Kita di sini itu bekerja, beribadah itu bekerja juga, yang nanti hasilnya akan kita dapatkan di akhirat nanti. Ya ibaratnya seperti nun sewu, kita ini sedang bekerja di Saudi Arabia, sedang bekerja di Abu Dhabi, sedang bekerja di Korea, di Taiwan dan sebagainya. Maka penghasilan kita di tempat kerja itu, karena kita di sana itu adalah orang asing, maka itu harus kita transfer ke tanah air kita supaya aman. Jangan sampai nanti kita habiskan di sana. Kalau kita habiskan di sana, berarti nanti ketika kita ini pulang di sini, tempat pulang kita, tempat kembali kita ini kita tidak memiliki apa-apa. Begitu pula kita ini hidup di dunia, oleh Rasulullah diperintah supaya kita ini merasa menjadi orang asing. Oleh karena itu penghasilan kita di dunia ini harus kita transfer ke sana. Lewat apa? Lewat rekening-rekeningnya Allah, kan begitu. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf dan sebagainya. Itu rekening yang disiapkan oleh Allah untuk mentransfer penghasilan kita di dunia ini. Jangan sampai nanti penghasilan kita di dunia ini habis di dunia ini. Itu yang rugi ya kita. Jadi yunfiquna fis sarra wad dharra ini mengisyaratkan kepada kita kondisi apapun diri kita ini, apakah lapang, apakah sempit, maka kita ini harus tetap bersedia untuk menginfakkan sebagian harta yang kita miliki. Sebetulnya tidak terlalu besar. Rasulullah itu pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, saya itu orang kaya, kemudian saya cuma punya ahli waris itu 1 anak perempuan saya itu, dan kondisi saya sudah sakit seperti ini. Apakah saya itu diperbolehkan untuk mensedekahkan harta saya itu 2/3? Anak saya nanti mendapat 1/3 dari harta saya itu sudah banyak itu. Rasul mengatakan jangan. Kemudian orang tua itu tanya lagi, bagaimana? Fanisbuhu, separuhnya wahai Rasulullah. Rasul mengatakan jangan, itu terlalu banyak. Kemudian orang itu mengatakan ats-tsuluts, bagaimana Rasulullah kalau 1/3-nya? Kemudian Rasulullah menjawab ats-tsuluts fas-tsulusu katsir, 1/3 saja, 1/3 itu sudah banyak. Tetapi Rasulullah sendiri di dalam salah satu hadis disebutkan ketika beliau itu meninggal dunia, ternyata yang dimiliki oleh Rasulullah sebagai harta waris itu cuma ada 2. Yang pertama itu adalah bihol, semacam khimar begitu yang berwarna putih. Kemudian yang kedua ini adalah persyaratan perang, itu ada ya pedang dan sebagainya itu. Tetapi tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan tanah dan sebagainya. Karena Rasulullah menyadari betapa pentingnya mentransfer milik kita ini sebelum kita nanti kembali kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi monggo kita pikirkan
harta kita ini jangan kita manfaatkan untuk kehidupan dunia saja, tapi monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kehidupan di akhirat dengan cara mentransfer ke sana sebelum kita ini meninggal dunia. Yang satu. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Untuk meningkatkan kualitas diri kita dari tatakun sebagai hasil dari ibadah kita ini menuju muttaqun sebagai pembentuk peradaban dunia ini, maka Al-Quran mengatakan jadilah kamu itu orang yang tidak pernah membalas apabila disakiti oleh orang lain, tetapi justru jadilah orang yang memaafkan dan siap berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Ini adalah pembentukan peradaban. Jadi kesolehan kita bukan hanya kesolehan pribadi sebagai hasil dari ibadah kita, tetapi kita ini dituntut untuk memiliki kesolehan sosial sebagai pembentuk peradaban dalam kehidupan ini, yang merupakan bagian dari apa yang memang menjadi tujuan dari agama yang kita yakini. Kemudian pada sisi yang lain, terhadap orang yang berbuat baik kepada kita, maka Islam itu memberikan bimbingan pada kita, memberikan petunjuk pada kita, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kamu itu diberi penghormatan oleh orang lain, maka balaslah penghormatan atau kebaikan orang lain itu bi ahsana minha, yang lebih baik dari penghormatan orang lain itu, aw rudduha, atau minimal kamu kembalikan kebaikan orang lain itu sama dengan kebaikan orang lain kepada kita. Jadi semuanya juga bagian dari pembentukan peradaban ini. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan diri kita dari posisi tatakun menuju muttaqun ini adalah wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusakum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ketika kita ini melakukan kesalahan, apapun bentuk kesalahan, apakah kesalahan kita itu langsung pada Allah Subhanahu wa taala, atau kesalahan kita itu melalui sesama manusia, muta'allaqun bi adamiyin. Jadi kita memiliki kesalahan kepada sesama manusia. Fastaghfiru lidzunubihim, maka bersegeralah kita ini untuk memohon ampunan, memohon maaf terhadap dosa-dosa yang kita lakukan ini. Kadang kita dalam kehidupan ini tidak begitu sengaja berbuat dosa, berbuat salah. Makanya kita ini harus sering berpikir tentang kesalahan kita. Jangan hanya berpikir tentang apa yang akan kita lakukan dalam bentuk kebaikan saja. Kita ini berpikir terhadap apa yang akan kita lakukan dalam bentuk kebaikan. Itu juga penting. Tetapi kita ini jangan pernah melupakan memikirkan kesalahan kita ini, karena memikirkan kesalahan itu bagian dari karakternya orang yang muttaqun ini. Makanya di dalam Al-Quran Allah juga sampaikan orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang baik, ngibadur rahman, itu disebut di dalam Al-Quran wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang baik, yang dekat dengan Allah, yang muttaqun itu di waktu sahur itu banyak sekali memohon ampunan kepada Allah. Hum yastaghfirun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah kalau tiga ini, Pak, walaupun di dalam ayat yang lain dengan redaksi yang berbeda itu menyebutkan beberapa kriteria lagi, tetapi kriteria yang ada di ayat yang lain itu insya Allah juga sudah tercantum secara tersirat begitu di dalam ayat yang kita baca ini. Jadi ketika ibadah sudah kita jalankan, mari kita perhatikan harta kita. Harta kita. Min aina iktasaba wa fi aina anfaqa. Kemudian yang kedua, jadilah orang yang tidak membalas kejelekan orang lain, bahkan memaafkan orang lain, bahkan siap untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek. Kemudian yang ketiga, jadilah kita ini orang yang sering-sering memikirkan kesalahan kita dan kemudian kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau tiga hal ini kita lakukan, kita kalau melihat dari apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran ini,
akan bisa meningkatkan diri kita ini dari posisi tatakun menuju muttaqun, posisi yang merupakan tujuan dari diturunkannya Al-Quran, dan posisi sebagai orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan tambahan hidayah dan taufik kepada kita, sehingga apa yang menjadi petunjuknya bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.